Untuk membantu channel ini berkembang, jangan lupa like, komen, dan subscribe. John Watson mempunyai nama lengkap John Birch Watson. Lahir di Greenville tanggal 9 Januari 1878. Wafat di New York tanggal 25 September 1958. Ia adalah pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Ia juga pernah belajar ilmu filsafat di University Chicago. Ia pernah mendapat gelar PhD tahun 1903 dengan disertasi yang berjudul Animal Education. Karya-karya John Watson. Yang pertama, Psychology as the Behaviorists View It. Dalam karya ini menjelaskan bahwa psikologi adalah cabang eksperimental dari natural science. Sejauh ini, psikologi gagal dalam usahanya membuktikan jati diri sebagai natural science. Objek studi psikologi yang sebenarnya adalah perilaku manusia. Yang kedua ada Behavior and Introduction to Comparative Psychology. Dalam karya ini menjelaskan bahwa keyakinan terhadap pentingnya menggunakan subjek hewan untuk mempelajari refleks yang diaktifkan oleh faktor keturunan manusia dalam pandangan Watson. Dalam hal ini, behavioristik berpangkal pada beberapa keyakinan tentang martabat manusia yang sebagian bersifat falsafah dan sebagian lagi bercorak psikologis, yaitu yang pertama, manusia mampu untuk berefleksi atas tingkah lakunya sendiri, menangkap apa yang dilakukan, dan mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri. Yang kedua, manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri pola-pola tingkah laku baru melalui suatu proses belajar. Yang ketiga, manusia dapat memengaruhi perilaku orang lain dan dirinya pun dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Dan yang terakhir, manusia pada dasarnya tidak beralah baik atau buruk. Konsep Watson tentang kehidupan psikis individu. Yang pertama, teori perubahan perilaku atau belajar dalam kelompok behaviorisme ini memandang manusia sebagai produk lingkungan. Yang kedua, teori belajar dalam aliran ini memandang manusia sebagai organisme yang netral, pasif, reaktif terhadap stimuli di sekitar lingkungannya. Dan yang terakhir, unsur rangsangan atau stimulus datang dari luar diri individu dan berbeda dengan dorongan yang datangnya dari dalam. Madhab Behaviorisme Watson. Yang pertama, psikologi mempelajari stimulus dan respons. Yang kedua, sejalan dengan fokusnya terhadap ilmu yang objektif, maka psikologi harus menggunakan metode empiris. Yang ketiga, proses thinking and speech terkait erat. Yang keempat, sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. Yang kelima, secara bertahap, Watson menolak konsep insting. Yang keenam, Watson tidak mempercayai unsur herediter atau keturunan sebagai penentu perilaku. Yang ketujuh, dalam kerangka mind-body, pandangan Watson sederhana saja. Yang terakhir, konsep learning adalah sesuatu yang vital dalam pandangan Watson, juga bagi tokoh behaviorisme lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.